Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Ardiansyah, NPM 06 titik 2020 titik 1 titik 07359. Oke, di sini saya mendapat sebuah tugas praktikum, yaitu untuk membuat istilahnya itu pengelompokan, yaitu pengelompokan sebuah kelas. Yang dimaksud kelas bukan kelas ini ya, tapi kelas bahasa Inggris. Biar gurunya itu mudah mendata muridnya. Oke, next. Sebenarnya di sini saya membuat koneksi DB, yaitu yang digunakan untuk mengkoneksikan program ke dalam database. Ini 6 package helper. Kemudian nama kelasnya koneksi DB 0359. Ini koneksi kosong. Terus ini adalah drivernya. Drivernya ini dimasukkan ke dalam library driver MySQL connector Java. Kalau nggak ada ini kan nggak bisa gabung. Terus ini pendaftaran kursus ini yaitu gunanya untuk ini tuh nama file yang ada di dalam database. Kalau ini namanya salah, jadinya error. Gini nggak bisa. Soalnya yang terdaftar cuman seperti ini. Ada juga yang lain, cuman datanya saya simpan di sini. Dan ini itu nama examnya. Nah, ini tertera 3306. Di sini juga sama 3306. Ini drivernya. Terus ini root, yaitu user root. Maksudnya root itu adalah yang koneksi yang paling tinggi gitu istilahnya. Sistem yang paling tinggi dalam sebuah iOS. Oke. Next. Apabila sudah tersambung ini, jika namanya sama dengan driver, maka sistem akan mengeluarkan keluaran yaitu berhasil koneksi database. Apabila sebaliknya, maka akan gagal. Kenapa ini tree dan cat? Karena ini adalah sebuah database. Kalau tidak menggunakan tree dan atau cat, kan biasanya kan banyak kan ada for, do while, dan will do. Nggak bisa. Jadi harus pakai tree and cat untuk mengkoneksikan ke database. Oke, kemudian di sini saya membuat induk kelas. Akan tapi di sini induk kelasnya saya buat abstrak. Yaitu induk kelas itu yang data semua ada di sini. Data inti lah istilahnya. Di sini saya pakai nama user entity abstrak 959. Di sini seperti biasa ada ID, nama npm. Nah, ini adalah metode abstraknya. Kemudian di sini ada getter setter. Biar kita bisa tahu nanti, misalkan kita mau mencari ID, ya berarti kita ambil yang metode ini, get ID. Kalau kita mau setting atau update, kita bisa pakai set. Ini. Oke. Next. Di sini ada masih paket sama ini ya. Paket entity, nama kelas siswa entity extend ke user entity. Maksudnya apa sih extend?
sorry. Nah, sini itu pada kelas ini mewarisi kelas yang ada di user entity abstract. Jadi kelas ini bisa memakai metode dari user entity abstract. Jadi di sini hanya dimasukkannya seperlunya aja. Dan nanti kita akan untuk dipanggil-panggil ke kelas lain kita menggunakan kelas ini. Jadi hanya manggil anak kelasnya aja. Kita memanggil anak kelasnya saja, induk kelasnya pun ikut serta langsung. Berbeda jika kita memanggil induk kelas, maka anak kelasnya tidak ikut. Oke. Dan next di sini ada siswa model. Package-nya berbeda ya. Di sini saya beri nama package model. Kemudian di sini ada import entity siswa entity. Jadi di sini saya mengambil data dari siswa entity 0359. Di sini ada package, kemudian helper database. Nah, ini kita mengambil juga data dari database. Kenapa ini kok siswa entity kok bukan yang user entity abstract? Karena yang dipanggil itu harus yang keseluruhan, yang memiliki data keseluruhan. Kalau kita memanggil yang user entity abstract, maka yang ada dalam siswa entity ini tidak akan kebaca. Oke. Lanjut di sini ada koneksi database. Di sini adalah CRUD ya. Ya. Sini ada release, kita pakai release. Sini ada get view teman tampilan string SQL untuk mendeklarasikan SQL terus menyusun koneksi. Sini ada release-nya. Kalau yang berhubungan dengan database kita pakai tree and get. Di sini ada sesatunya untuk view. Nah, sini untuk menampilkan sebuah tampilan. Itu yang nanti akan keluar pada monitor. Tapi ini belum ada tampilannya ya. Ini hanya sekedar mengkonekkan antara database dengan program. Sini kan ada connect, Oke. Di sini ada void. Jadi ibaratnya ini tuh CRUD dari sebuah database-nya. Database-nya mana? Nah, ini. Sini banyak sekali database. Cuman yang kita masukkan tadi kan yang di sini kita pendaftaran kursus. Oke. Terus kita cek. Nah, ini di sini. Insert. Kita bisa di sini insert. Oke. Kemudian di sini ada lagi ya. Ada get delete. Sebelumnya ada update. Jadi kita bisa untuk mengupdate sebuah database. Jadi biar database-nya itu nggak manual ya, nggak manual melalui nggak manual melalui ini CMD. Biasanya kan kita mengisinya lewat CMD satu-satu. Jadi kita langsung lewat sini aja program. Kemudian di sini ada delete.
Nah, kenapa ini kok cuma satu doang ID? Jadi ini karena ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Sini ada 4. Kenapa sih kok berbeda? Terus di sini ada 1 juga. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Sini ada 3. Sini ada 3. Sini ada 4. Ini SQL beda lagi ya. Sini SQL adalah ini buat gabungin ke SQL sininya, database. Sini ada 1. Nah, itu teman-teman fungsinya beda ya. Sini untuk menampilkan, berarti yang ditampilkan ada 4, yaitu mulai dari ID, nama, npm, and class. Dan sedangkan di sini insert itu kita cuman memasukkan nama, npm, dan class. Kenapa sih kok nggak masukkan ID-nya? Karena sebelumnya saya sudah memasukkan dalam database bahwasanya ID itu termasuk increment. Jadi ID-nya masuk increment. Jadi nanti bakal otomatis. Jadi ID-nya udah otomatis tercatat dari database-nya. Sedangkan yang ini tidak auto increment. Jadi kita masukkan sendiri. Kalau auto nanti susah. Namanya nggak tahu namanya apa ntar. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada update. Kita hanya mengupdate nama, npm, dan class. Tetapi kita tidak bisa mengupdate ID. ID akan otomatis berubah sendiri dari database-nya. Dan ini kenapa kok ada tulis ID? Di sini ada where, yaitu untuk memilih ID mana yang akan diedit. Dan di sini ada ID. Kalau menghapus kita cukup perlu satu saja data. Misalkan nih ada 10 data kita dan satu datanya itu terdapat 5 file misalkan. Bukan 5 file sih. Ya, ibaratkan ada 5 nomor. Terus kita ingin menghapus satu file, yaitu kita ambil satu aja, satu nomornya. Misalkan nomor 1A, berarti yang kehapus nanti yang file yang A. Oke. Kemudian next, siswa controller. Yaitu di sini untuk mengkontrol ya. Mengontrol data yang ada di siswa entity. Siswa entity yaitu kelas induk tadi ya. Ya, ibaratnya kelas data. Kita mengontrol kelas data agar bisa dicari, dimasukkan, atau dibuat, atau diupdate, dan di delete. Biar untuk memudahkan release menyimpan datanya. Ini berhubungan untuk memudahkan dari siswa murid. Nih, kalau ini database-nya, nah ini hanya ibaratkan kayak awang-awang gitu abstraknya. Tapi bukan abstrak ya. Oke. Next.
Ini adalah al object. Al object itu apa sih? Ya ini, semua objeknya akan dipanggil pada kelas al object model. Seharusnya itu buat al object dulu, baru kita membuat siswa controllernya. Nah, ini al object isinya apa? Ya ini, al object dimasukkan. Jadi banyak data yang di sini nih dimasukkan dalam siswa controller, terus data ini dimasukkan ke al object. Oke, next, selanjutnya itu yang terakhir. Sebenarnya ini cuma hanya tampilan aja sih. Tapi kalau nggak ada ini, program tetap berjalan akan tetapi tidak memunculkan sebuah data pada monitor. Jadi fungsinya ini untuk memunculkan tampilan pada monitor. Di sini kita mengambil data dari siswa controller. Siswa controller ini. Nah, ini sudah mencakup semua dari program tadi. Kemudian ada siswa entity. Siswa entity, semua data yang di awal, yaitu baik kelas induk dan anak kelas. Ini untuk memanggil fungsi scanner. Oke, di sini saya pakai kelas main. Di sini ada siswa controller. Nah, ini biar mudah kita pakai nama siswa, biar nggak terlalu terbelit-belit ya, panjang. Biar lebih untuk memudahkan kita untuk mensimpelkan seminimalisir program kita. Oke, mulai di sini ada the while. Kenapa the while? Karena ini perulangan untuk sebuah program. Beda kalau tadi ini tree and cat, yaitu untuk istilahnya ini CROD untuk database, kemudian ini CROD untuk sebuah program, terus dikoneksikan ke dalam satu biar bisa menyatu menjadi satu. Oke, next. Oh ya, sini ada tampilan sebelum kita melakukan data, kita akan menampilkan nih, ada create, update, view, delete, and logout. Sini jika memilih angka 1 maka akan masuk insert, kedua update, show, kemudian delete. Ini sesuai ini kan masuk ke 1 maka akan masuk ke insert. Jadi kita disuruh masukkan nama, npm, and class. Oke. Ini ya. Insert nama, npm, dan class. Kok ID nggak masuk? Ya. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwasannya di sini. Di sini kita hanya memasukkan 3 aja. Karena ID sudah otomatis tercantum dari database. Jadi kita hanya masukkan 3 saja. Karena ini yang ketiga menggunakan varchar, yaitu yang dimaksud varchar untuk masukkan secara otomatis, secara manual. Sedangkan yang auto increment itu akan secara otomatis dimasukkan oleh sistem. Kalau di sini ada show, kita bisa melihat ID, nama, npm, dan kelas yang sudah terdaftar dalam database. Nah, dalam sini.
isinya sudah terdaftar. Oke, kemudian di sini ada update. Kita langsung dalam menu ini kita langsung ditujukan kepada menu langsung buat ya. Jadi kita langsung rubah namanya npm dan class. Seharusnya ini yang benar tuh hasilnya ini dimasukkan terlebih dahulu biar simple. Seharusnya ini kalau lebih simple ini ID-nya dimasukkan terlebih dahulu. ID yang akan diedit, kemudian ini. Tapi ya tipe saya orang-orang susah. Ya maksudnya susah apa ya? Ingin meribetkan diri lah istilahnya. Jadi ini yang diedit. Jadi kita harus mengingat nama. Pastinya nggak harus mengingat sih. Misalkan kita ingin menghapus kelas, mengganti kelas saja, berarti kita harus ingat nama dan npm-nya. Kalau misalkan kita lupa nama dan npm-nya, ya udah nanti nama dan npm-nya akan ikutan ke update atau terganti. Nah, kelemahannya di sini tuh gitu program saya. Kemudian di sini ada void delete untuk menghapus. Menghapusnya gimana ya? Kita mencari ID-nya saja biar untuk mensimpelkan. Jadi nggak usah kita menghapusnya masukkan nama npm, kelas atau ID. Enggak, satu aja cukup satu, yaitu ID-nya saja. Kita tahu ID-nya ID berapa, ya udah kita masukkan, maka ID tersebut akan terhapus. Oke, next kita run. Nah, ini program sudah berjalan. Kita coba langsung 3 dulu ya. Lihat data. Nah, di sini sudah ada data yang tersimpan. Karena soalnya di sini sudah ada. Nah, sudah saya masukkan sebelumnya. Ini ada ID ke-6, ID ke-7. Kok loncat sih kok nggak satu dulu? Nah, kenapa nggak ada satu? Soalnya yang satu sudah saya hapus. Jadi langsung ke ID 6 dan 7. Soalnya sebelumnya sudah saya lakukan percobaan, jadinya ini dia langsung loncat 6. Jadi 1 sampai 5 itu udah kehapus. Ya istilahnya 1 sampai 5 itu udah percobaan lah buat edit, terus hapus dan coba itu. Oke, kemudian kita coba create data. Kita masukkan namanya, misalkan PM-nya, kemudian kita masukkan kelas English ya. English misal. Oke. Sini kita coba lihat data. Apakah sudah masuk atau belum? Nah, ini bahwasanya datanya udah masuk ke ID 8. Ini sesuai yang kita masukkan. Kemudian kita coba untuk mengupdate nama pas. Kita coba ubah namanya aja ya, sama kelasnya juga. Kita masukkan kelasnya English kelas B. ID, nah kita lihat di mana yang mau diedit. Misalnya kalau kita mengedit ID 8, maka 8 akan merubah seperti yang pengen kita inputkan. Kalau kita masukkan ID ke-7, begitu pun seterusnya. ID 6. Kita
kita coba edit yang ID 7. Oke, kemudian kita view, lihat. Nah, data akan terganti. Yang aslinya ID 7 itu namanya Bagas, ganti di sini as npm-nya sama, kemudian kelasnya berubah menjadi kelas B. Oke, kemudian kita coba hapus data. Nah, kita tinggal milih ID, jadi kita harus ingat ID-nya. ID berapa yang mau dihapus. Misalkan kita mau hapus ID ke 6. Oke, enter. Data telah terhapus, berarti datanya sudah dihapus. Untuk mengecek kembali kita buka view. Nah, data sisa 2. Soalnya tadi yang satunya udah dihapus, yaitu ID 6. Tinggal ID 7 dan ID 8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.